Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Rawan dari kelas 1O dengan NPM-nya 24100104117. Di sini saya akan menjelaskan tentang motherboard pada komputer. Materi pertama yaitu pengertian motherboard. Jadi yang dimaksud motherboard adalah papan sirkuit di mana semua komponen ini terhubung. Kemudian motherboard ini adalah salah satu bagian penting dari sistem komputer. Disinilah banyak komponen-komponen lain dari komputer yang disatukan seperti sirkuit berupa PCB yang memiliki CPU, kemudian jalur-jalur dan konektor sebagai penghubung akses masing-masing perangkat. Inilah yang biasanya disebut motherboard. Fungsi motherboard ini adalah untuk menghubungkan seluruh komponen-komponen pada motherboard. Kemudian, materi kedua adalah komponen-komponen motherboard pada komputer. Jadi, di gambar ini adalah komponen-komponen dari motherboard. Kemudian saya akan menjelaskan komponen-komponen motherboard ini. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama adalah slot processor atau socket processor. Jadi, slot prosesor ini adalah peletakan prosesor pada motherboard. Dudukan ini berbentuk persegi dengan lubang-lubang kecil tempat tertancap kaki-kaki ataupun pin-pin prosesor yang tersusun berbentuk dua dimensi. Slot prosesor ini berfungsi untuk meletakkan prosesor ke motherboard. Kemudian, komponen kedua yaitu konektor power pada motherboard atau ATX power. Konektor power ini adalah yang menyambungkan motherboard dengan power supply di casing sebuah komputer agar di motherboard menerima daya dari power supply. Jadi inilah gambar dari ATX power kabel dari yang menghubungkan dari ATX power ke power supply. Kemudian komponen yang ketiga adalah node bridge. Jadi yang dimaksud node bridge yaitu komponen yang menghubungkan prosesor atau CPU ke sistem memori dan graphics controller atau AJP dan PCI Express melalui bus kecepatan tinggi. Fungsi dari node bridge ini adalah menjembatani arus data sekitar main memori, prosesor, front-set bus, dan AJB bus juga mengatur kerja power management. Kemudian, komponen yang keempat adalah RAM memory slot. RAM memory slot berfungsi untuk memasang memory card atau RAM memory atau RAM ini adalah beberapa jenis seperti SD, DDR1, DDR2, DDR3, DDR4. Kemudian komponen yang kelima yaitu adalah port SATA. Port SATA atau singkatan dari serial ATA yang berfungsi menghubungkan media penyimpanan seperti hard disk atau SSD ke motherboard. Kemudian ini adalah gambar dari port SATA atau serial ATA pada motherboard. Kemudian komponen yang keenam yaitu adalah slot PCIe. Ini merupakan slot ekspansi yang didesain untuk menggantikan PCI bus yang lama. Banyak motherboard yang mengadopsi PCI Express karena PCI Express ini memiliki transfer data yang paling cepat, yang lebih cepat terutama untuk keperluan grafis 3 dimensi. Selanjutnya, komponen yang ketujuh yaitu adalah Salt Bridge. Ini merupakan chip dalam arsitektur chiptek logika inti pada utara motherboard PC. Fungsi dari Salt Bridge ini adalah mengatur kerja pada perangkat semacam ID controller, kemudian PCI bus, kemudian ROM BIOS, kemudian keyboard dan mouse, kemudian USB, kemudian ATH, dan lain-lain. Kemudian komponen selanjutnya yang kedelapan adalah lampu LED pada motherboard. Jadi lampu LED LED pada motherboard ini fungsinya yaitu adalah lampu akan menyala jika terdapat setengah
terdapat tengah power di motherboard. LED ini bertindak sebagai remember atau pengingat untuk memastikan sistem power sebelum menghidupkan atau mematikan komputer. Kemudian, komponen yang kesembilan yaitu adalah port PS2. Ini adalah konektor mini DN6 pin yang menghubungkan mouse ke komputer, dan sayangnya port PS2 ini sudah jarang sekali digunakan karena sudah digantikan dengan port USB. Jadi di sini adalah gambar dari port PS2. Warna ungu ini untuk keyboard dan warna hijau ini untuk mouse. Kemudian komponen yang ke-10 yaitu adalah port paralel. Port paralel ini adalah yang menyambungkan komputer dengan printer atau scanner sampai dengan menghubungkan komputer dengan perangkat tambahan tertentu yang dirancang menggunakan koneksi port paralel. Jadi ini adalah gambaran dari port paralel di motherboard komputer. Selanjutnya ada komponen port serial. Port serial ini adalah port asinkron yang ada pada komputer yang digunakan untuk menghubungkan perangkat dari tiga komputer dan mampu mengirimnya sedikit demi sedikit. Kemudian, komponen yang selanjutnya, komponen yang ke-12 yaitu adalah port VGA. Port VGA ini adalah sebuah antarmuka analog pada kartu grafis yang umumnya digunakan untuk menghubungkan antara komputer dengan monitor. Jadi, ini adalah gambar dari port VGA pada monitor komputer. Selanjutnya yang ke-13 yaitu adalah port DVI. Ini adalah interface video display yang dikembangkan oleh Digital Display Working Group atau DDWG. Interface digital ini digunakan untuk menghubungkan sumber video seperti grafis ke perangkat layar, seperti monitor komputer. Kemudian ini adalah gambaran dari port DVI. Kemudian komponen yang ke-14 yaitu adalah port HDMI. Ini adalah interface yang berfungsi untuk menghubungkan display komputer seperti monitor TV dan proyektor serta scanner. Kemudian ini adalah gambaran dari HDMI port. Selanjutnya yang ke-15 yaitu adalah komponen port USB. Ini berfungsi untuk menghubungkan perangkat mouse, keyboard, flashdisk, kemudian printer, dan perangkat lain. Yang kemudian ini adalah gambaran dari port USB pada motherboard komputer. Kemudian komponen yang ke-16 yaitu adalah baterai CMOS. Ini adalah sebuah baterai yang digunakan oleh BIOS untuk tetap aktifnya SI tanpa aliran listrik. Jadi ini adalah gambaran dari baterai CMOS pada motherboard komputer. Kemudian yang ke-17 itu adalah komponen port RJ45. Ini merupakan berfungsi untuk menghubungkan atau mengoneksikan internet pada komputer. Kemudian ini adalah gambaran dari port RJ45 pada motherboard komputer. Selanjutnya yaitu yang ke-18 yaitu adalah port audio. Ini memiliki 3 warna yaitu biru, hijau, dan merah. Warna biru ini digunakan untuk menghubungkan sumber dari audio. Kemudian warna hijau ini digunakan untuk menghubungkan ke headphone atau headset. Kemudian warna merah ini digunakan untuk mikrofon pada komputer. Kemudian yang ke-19 adalah pin CPU fan. Pin CPU fan ini adalah gambaran dari pin CPU fan. Jadi ini ada gambaran pin CPU fan. Pin CPU fan ini digunakan untuk memberikan kipas ke prosesor agar dia menyala sehingga dapat mendinginkan prosesor pada motherboard. Kemudian komponen yang ke-20 yaitu adalah pin front panel. Ini berfungsi untuk
konektor dari casing motherboard sehingga kita dapat menyalakan komputer melalui casing. Yang terakhir yaitu adalah AGP slot. Ini adalah tempat untuk memasukkan AGP card untuk menampilkan grafis pada layar komputer. Letak bersisian dengan slot PSI. Ini slot PSI dan hampir terlihat sama sehingga sulit dibedakan. Kemudian ini adalah gambaran dari AGB slot pada motherboard komputer. Jadi sekian, terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.